dan polisi sempat terjadi. Fung kembali menghindar dan memasuki sebuah minimarket. Terlihat ia mengambil benda-benda yang akan ia jadikan pengusir para polisi dan itu berhasil. Terlihat ia bisa kembali menghindar. Ketika hendak untuk kembali lari, pada satu tempat ia dihentikan oleh seorang wanita militer cantik. Terjadi kontak fisik di antara mereka. Saat wanita militer cantik terpojok, segera wanita itu menyampaikan Fung telah menelepon dirinya. Wanita itu kembali bertutur bahwa Fung masih mengingat nomor dirinya. Kemudian, wanita itu bertutur bahwa ia tidak dapat menjawab panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Ia menuturkan pertanyaan bagaimana misi yang kau jalankan. Saat itu, Fung nampak kaget dan hanya terdiam dan nampak mulai mempercayai wanita itu. Kemudian, wanita itu mengatakan polisi akan segera tiba dan meminta Fung untuk pergi ke selatan Jalan Nathan. Lalu, wanita itu akan menghubunginya kemudian. Bergegas Fung pergi meninggalkan wanita itu. Selepas itu, Fung berada di atap sebuah bangunan. Ia terlihat melepaskan kaki buatannya. Ia nampak merasa pegal karena terlihat ia mengurut-urut kakinya. Tidak lama, ia mengambil ponselnya dan melihat foto Tung pada ponselnya itu. Kemudian, suasana hari berubah menjadi malam, nampak pada layar, Tung sedang berjalan masuk ke mobilnya dan kemudian ia berangkat pulang. Saat Tung telah masuk ke rumahnya. Tidak lama, datang sebuah mobil mendekati kediaman Tung. Setelah kamera menzoomnya ternyata orang yang ada pada mobil itu adalah Fung. Selanjutnya, kamera menyorot langit yang nampak berubah terang. Nampak terlihat, Tung sedang masuk ke mobilnya. Saat sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba muncul Fung menodongkan pistol pada kepalanya, jalankan mobilnya tutur Fung. Saat itu, Tung berucap apa yang kau lakukan? Kau pelaku pengeboman. Serahkan dirimu. Lalu Fung berucap bahwa ia tidak mengingat apapun. Ia kembali berkata lakukan perintahku, jalankan mobilnya saja. Karena paksaan dan ancaman akan dibunuh, akhirnya Tung menjalankan perintah Fung. Setelah itu, mereka memberhentikan mobilnya pada satu tempat di area pegunungan. Kemudian, mereka terlihat keluar dari mobil. Dengan keadaan Fung masih mengarahkan pistolnya ke arah Tung, Fung yang ingin mengetahui latar belakang dirinya mulai bertanya pada Tung. Sebuah pertanyaan Fung lontarkan bahwa siapa sebenarnya dirinya. Mengapa Fung kehilangan satu kakinya? Seketika itu, Tung menjelaskan bahwa terjadi ledakan yang tidak terduga yang mengakibatkan Fung kehilangan satu kakinya, setelah selesai menjinakkan bom saat itu. Setelah itu, jawaban pertanyaan yang diinginkan Fung ditampilkan pada layar berupa adegan masa lalu yang pernah Fung dan Tung lalui. Pada adegan masa lalu itu, ditampilkan Fung yang merasa kecewa, marah, dan tidak terima saat dirinya disudahi bekerja di lapangan sebagai petugas penjinak bom. Ia merasa walaupun kehilangan satu kaki tapi yakin mampu bertugas di lapangan. Namun, para atasan saat itu mengacuhkan pemikiran Fung. Tampak pula aksi Fung memprotes para polisi, atas rasa kecewanya di saat upacara pemberian selamat atas jasa para petugas bom. Dan Fung semakin tambah sangat kecewa setelah mengetahui media massa tidak berpihak padanya. Di adegan masa lalu itu pun, persahabatan Fung dan Tung mulai goyah, dikarenakan Tung lebih menyetujui para atasan daripada kemauan temannya sendiri. Setelah itu, layar kembali pada adegan saat ini. Diketahui Fung yang masih belum pulih ingatannya meninggalkan Tung dan pergi membawa mobilnya Tung. Bersamaan dengan itu, Tung menghubungi wanita militer cantik mantan istri Fung dan menanyakan tentang misi yang sedang dilakukan Fung. Tapi Ponling tidak menjawabnya karena hal ini rahasia, ucapnya. Terlihat adegan di mana Fung sedang asik memakan roti kebab, tidak lama handphonenya berbunyi, ada seseorang yang menelepon dirinya yaitu mantan pacarnya. Tidak lama, layar menampilkan sebuah mobil putih di mana di dalam mobil itu Fung dan Ling sedang mengobrol serius. Diketahui, Fung memiliki misi sebagai petugas anti-teroris, di mana Fung harus berpura-pura menjadi anggota kelompok teroris yang bernama Vendetta di satu kota itu. Diceritakan, Ponling atau mantan pacar Fung yang mengelola misi rahasia ini. Saat itu pula, layar menayangkan adegan di masa lalu saat putusnya hubungan mereka, dan diperlihatkan ketika Ponling meminta Fung untuk berpura-pura menjadi anggota teroris yang memiliki aksi untuk menjinakkan setiap bom milik kelompok teroris itu. Terlihat, Ponling mengembalikan handphone milik Fung yang polisi temukan di TKP pengeboman hotel di sana. Pada handphone itu terdapat info yang menunjukkan Fung ingin beraksi menggagalkan aksi teroris pada hotel itu.
Lalu kemudian, mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah rumah. Ternyata mantan pacar Fung, Ponling mengantarkan diri Fung ke rumahnya. Di benaknya Ponling mengharap Fung dapat segera pulih ingatannya jika ia berada dekat dengan barang-barang milik pribadinya. Saat itu, Fung sangat menikmati mengamati barang-barang miliknya yang faktanya ia belum mengingat apapun dengan baik. Di satu titik diperlihatkan, Ponling memberikan sebuah alat pelacak dan perekaman untuk digunakan Fung saat beraksi bersama teroris, dan kemudian dilanjutkan di mana Fung mengucap terima kasih dan memeluk Ponling atas kebaikan hatinya selama ini. Sebelum pergi, Ponling menyampaikan pesan untuk Fung agar ia segera mendatangi Vendetta, membantu polisi menangkap Men Sikuan, serta mengetahui identitas asli Davi, dalam rangka memerangi aksi teror Vendetta. Selanjutnya, layar berganti adegan di mana Tung sedang menemui Ling. Ia bertanya pada Ling misi apa yang sebenarnya sedang dilakukan Fung. Kemudian, Ling menjawab maaf, hal yang ingin kau ketahui tidak bisa kami beritahu. Tung menambahkan fakta bahwa Fung menjadi pelaku pengeboman pada hotel di sana, merenggut 18 nyawa. Kurung dia, penjarakan Fung. Berdasar keingintahuannya, Tung bertanya apakah kau meminta Fung mencari teroris. Ling kemudian bertutur jika kau ingin tahu tanyakan pada atasan. Selanjutnya, dimunculkan adegan di mana pada 7 hari yang lalu, setelah polisi mengetahui kabar jika Fung mengalami hilang ingatan, Ponling mulai mengatur rencana. Dengan persetujuan dari atasannya, Ling segera menemui dokter spesialis untuk bekerja sama dengan polisi. Ling akan merekayasa seolah Fung menjadi anggota teroris adalah misi penyamarannya untuk memberantas teroris berbahaya. Dokter spesialis itu terlihat menggunakan peralatan untuk menanamkan memori baru pada otak Fung. Memori yang akan diingat oleh Fung saat ia terbangun. Keesokan harinya, tim khusus yang diketuai Ponling sedang bekerja, salah satunya sedang memantau pergerakan dari seorang Fung melalui kamera CCTV. Terlihat di layar, seorang Fung sedang duduk pada sebuah kafe sembari menikmati secangkir kopi panas, di sana posisi kursi yang ia duduki menghadap langsung pada arah jendela. Terlihat oleh Fung, sebuah mobil hitam berhenti tepat di hadapannya. Tidak lama, seseorang menghubungi Fung dan mengatakan bahwa mobil hitam yang berhenti di hadapannya itu, akan menjemputnya dan membawanya ke suatu tempat. Segera Blizzard atau Fung di sana melangkah masuk ke mobil. Begitu Fung berada di dalam mobil, informasi pada layar komputer polisi mengabarkan alat GPS pada tubuh Fung, tidak menginformasikan lokasi keberadaannya tetapi sinyal suara masih mereka dapatkan. Tidak lama, mobil yang membawa Fung sampai pada satu tempat. Dengan segera, Fung dan para penjemput melangkahkan kakinya menuju sebuah kapal. Begitu Fung berada di dalam kapal, seketika pekerja teroris langsung menyapa dirinya. Seihai pada Mani, berikutnya ada Slave, si periang sniffer dan terakhir tak menyebutkan namanya. Terlihat, Fung sangat begitu ditunggu kehadirannya dan terlihat mereka menunjukkan kepedulian pada diri seorang Fung. Setelah kangen-kangenan, Fung dan kawan-kawan melangkah menuju ruang utama. Pada ruang itu, terdapat monitor besar yang kemudian tampil seseorang yang mereka panggil dengan bos sedang menghubungi mereka. Seorang bos itu berucap bahwa ia senang Blizzard telah datang kembali. Ia mengatakan hari kebangkitan akan dilaksanakan sesuai rencana. Di sisi lain, tim khusus polisi mendengar suara dari seorang bos teroris tersebut melalui alat penyadap pada tubuh Fung. Namun, Fung menutupinya dengan tangan, yang berakibat suara seorang bos yang polisi duga adalah suara Ma Sikuan, yang mereka cari, hilang tidak terdengar lagi. Seorang bos menuturkan bahwa dirinya sudah berhasil menjemput Davi, yang terlihat di layar yang disebut sebagai Davi itu adalah sebuah roket bom. Dirasa seorang bos tersebut telah mengatakan semuanya, ia kemudian berlanjut cabut. Di saat bersamaan, terlihat Fung meletakkan pistol yang dihadiahkan seorang bos untuknya. Di sini ia pun melepaskan arloji penyadap pemberian Ponling, kemudian ia memasukkannya pada sebuah plastik kedap udara berwarna silver. Seketika, ruang pantau polisi kehilangan sinyal suara dari lokasi keberadaan Fung di sana. Selanjutnya, layar menunjukkan adegan di mana terlihat sebuah bom berukuran besar berada pada satu area tempat. Dikatakan seseorang yang meletakkan bom itu ialah seseorang yang memakai topeng, saat tengah hari.
Pada lokasi dekat keberadaan bom, telah berkumpul para petugas penjinak bom, Ketua Pon Ling serta satuan yang diketuai Kepala Inspektur Li. Saat itu, para penjinak bom dengan cepat mengetahui jenis bom dan kekuatan daya ledak bom tersebut. Di saat bersamaan, walaupun dikatakan rancangan bom tidak terlalu rumit, tetapi terdapat bagian pada bom itu, yang mengarah dan bersentuhan dengan kabel dan pipa gas di dasar tanah. Jika terjadi ledakan, maka akan terjadi ledakan yang bombastis. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan Tung telah lengkap mengenakan baju pelindung diri, dengan tenang ia mulai melangkah mendekati bom di sana. Bersamaan dengan itu, sorot kamera juga mengarah pada seorang teroris yang berada di atap gedung tinggi dekat area di sana. Nampaknya ia siap menghabisi para polisi yang berada di area bom itu. Pada sisi lain, diperlihatkan Fung dengan kawan-kawan terorisnya, menyaksikan langsung tayangan dari kamera yang mengarah pada kawan teroris yang berada di lapangan, serta pada bom di area itu. Sementara itu, Tung sudah cukup dekat dengan keberadaan bom. Tung lantas membuka kotak yang menutupi bom itu, sepasang matanya melihat terdapat handphone yang diletakkan dekat dengan bom. Lalu tiba-tiba handphone tersebut berdering lalu Tung mengangkatnya. Diketahui, seorang yang menghubungi handphone dekat bom itu adalah seorang teroris yang berada di gedung tinggi. Mereka saling bercakap di mana Tung telah dikenali oleh seorang teroris itu, namun Tung belum mengetahui siapa yang menghubungi handphone itu. Lantas Tung membiarkan orang yang menelepon itu karena ia harus cepat menjinakkan bom di sana. Terlihat, Tung memanggil rekannya untuk membawakan gunting kepadanya. Di saat bersamaan, seorang teroris sedang mengeker badan Tung. Selesai mengantar gunting, begitu hendak melangkah kembali rekan Tung itu ditembak pada bagian kakinya, oleh seorang teroris di gedung tinggi itu. Mengetahui muncul situasi berbahaya, para polisi segera berlindung dan bersiaga menyerang. Tidak lama, satu polisi kembali ditumbangkan oleh teroris itu. Di sisi lain, Tung melihat durasi waktu pada bom yang semakin singkat, ia harus bergegas menjinakkan bom di sana. Tung yang memakai baju anti peluru menjadi sasaran tembak berkali-kali dan peluru dari teroris itu tidak mampu menembus baju anti peluru yang dikenakan Tung. Di sisi lain, nampak Fung yang merasa sedih melihat kawannya menjadi sasaran tembak pelaku teroris di sana. Tim polisi akhirnya mengetahui keberadaan teroris itu, mereka langsung menuju tempat keberadaan teroris di gedung tinggi itu. Terlihat Tung sangat berhati-hati memilih kabel yang akan dipotong, setelah beberapa saat Tung berhasil menjinakkan bom di sana. Dan tak lama, teroris di gedung tinggi itu berhasil ditembak mati oleh polisi yang berhasil menemukannya. Namun sangat disayangkan, beberapa petugas penjinak bom yang menjadi sasaran tembak tidak mampu diselamatkan dan meninggal di tempat. Adegan selanjutnya berganti di mana terlihat Fung mengenakan arloji penyadapnya kembali, dan ia terlihat menghapus air matanya, dari kejadian penyerangan pada polisi yang membuat ia sedih. Kemudian diperlihatkan kelompok teroris melakukan upacara kematian rekannya. Pada tempat lain, terlihat pula para polisi juga melakukan upacara kematian rekan-rekannya. Sementara itu, Fung dan Ling kembali bertemu. Di sana Fung menyampaikan pada Ling bahwa Davi bukanlah nama seseorang, melainkan sebuah bom nuklir Amerika yang didesain lebih kecil. Saat itu pula, Fung telah menyadari menempatkan dirinya pada kelompok teroris, adalah bagian dari rencana yang dirancang oleh Ling, mantan pacarnya. Fung menambahkan bahwa dirinya harus menjalankan misi ini, dan akan terus mengontak info pada Ling. Sesaat akan pergi, Ling memeluk erat Fung dan berpesan pada Fung untuk berhati-hati. Kemudian, adegan dilanjutkan di mana Blizzard atau Fung kembali tiba di tempat para kawan-kawan terorisnya berkumpul. Dengan jelas terlihat kali ini kedatangan Fung disambut dingin oleh mereka. Satu teroris mengatakan bahwa bos ingin menemui Fung sembari satu teroris lain menodongkan pistol, tidak lain tidak bukan agar Fung tidak melawan dan segera menuruti keinginan mereka. Mereka segera membawa Fung ke dalam sebuah mobil. Secara bersamaan, terlihat dari kejauhan dua orang polisi memantau keberangkatan mereka. Mengetahui itu,
segera mereka melaporkan pada atasan, bahwasannya Fung juga terlihat pergi bersama mereka. Sementara itu, di dalam mobil seorang teroris menutupi kepala Fung dan setelahnya teroris lain menyuntikkan sesuatu pada leher Fung. Di satu sisi, sinyal keberadaan Fung masih dapat terdeteksi pada pihak polisi. Mengetahui itu, pihak polisi segera bergerak membuntuti. Terlihat, pergerakan rombongan mobil teroris menuju jalanan hutan, dan seketika saja pihak polisi kehilangan sinyal keberadaan Fung. 好可能係同馬世軍會合。CTRU，即刻出發。Selanjutnya, diketahui mereka telah sampai pada tempat tujuan mereka. Di sana mereka terlihat sedang mengangkut benda-benda penting mereka. Di sisi lain, pada sebuah ruang terlihat Fung dalam keadaan kedua tangannya terikat pada sebuah tiang. Nampak ia perlahan menegakkan posisi badannya, dan secara bersamaan kedua matanya melihat seorang pria tengah duduk di sebelahnya, sembari membaca satu buku di tangannya. Seorang pria itu ialah Mas Saikuan, pria berambut putih yang menjadi ketua kelompok teroris Vendetta yang meresahkan. Di sana ia mengatakan buku ini menarik, tidak ada rasa bosan untuk membacanya lagi. Ia menambahkan kelompok Vendetta seperti cerita di buku itu, diriku sebagai pendananya dan kau yang memiliki idenya. Ia berujar kembali kisah Vendetta seperti di buku ini, kau menyerah pada polisi dan berujung mengkhianati Vendetta. Setelah itu, si rambut putih Mas Saikuan menunjukkan layar handphone pada Fung. Pada layarnya terlihat foto kebersamaan Fung dengan polisi anti-teroris, Pon Ling. Segera Fung berujar bahwa wanita di sana adalah mantan pacarku, ujar Fung. Aku seorang buronan dan ia memintaku untuk menyerahkan diri, tutur Fung menambahkan. Kemudian, Mas Saikuan berbicara bahwa Fung dan dirinya merupakan sahabat masa kecil. Masih ingatkah kau? Tanya Mas Saikuan pada Fung. Fung menjawab dirinya tidak ingat apapun. Fung bertutur saat ini dirinya tidak ingat karena sedang alami amnesia. Nampak terlihat, layar menampilkan adegan masa lalu di mana kisah awal dari pertemuan dua pria Fung dan Mas Saikuan. Diceritakan Mas Saikuan di masa kecil sering mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya. Hanya seorang Fung yang mau menolong Mas Saikuan dari penderitaannya. Setelah berganti hari, mereka terlihat semakin dekat dan dapat bermain bersama. Namun, setelah dewasa pertalian pertemanan mereka terlihat terputus. Diceritakan, Fung yang sudah fokus dengan aktivitasnya menyudahi hubungan komunikasi mereka. Hal tersebut yang membuat Mas Saikuan lantas memiliki rasa kecewa terhadap Fung. Menginjak beberapa tahun kemudian, Mas Saikuan mendapat info bahwa kini temannya Fung telah menjadi seorang penjinak bom. Karena terjadi insiden kecelakaan saat bertugas, membuat Fung harus kehilangan satu kakinya, dan hal itu menjadi sebab musabab Fung harus diberhentikan dari petugas penjinak bom. Saat itu Fung yang kecewa berat pada pihak polisi menjadi satu arah dengan Mas Saikuan untuk menjadi teroris dan menebarkan kebencian kepada siapapun. Diceritakan selama beberapa tahun, Fung dan Mas Saikuan melanjutkan persahabatan mereka kembali. Mereka dua sahabat penebar teror yang ditakuti keberadaannya. Namun, saat ini keadaan berbalik. Fung yang harus alami amnesia berubah melawan Mas Saikuan untuk mencoba menghentikan aksi teror Vendetta. Hati nurani seorang Fung kembali murni, ia begitu sedih saat seorang polisi harus menderita saat dilukai oleh seorang teroris. Hingga saat ini, ajakan dari Mas Saikuan agar Fung bisa kembali satu arah dengannya, tidak berhasil. Diakui oleh Mas Saikuan dirinya harus lagi dan lagi merasakan kekecewaan. Buntut dari pertemuan dirinya dengan Fung, diakhiri dengan memasung badan Fung pada tiang di sana serta memasang bom di sana. Lantas, Mas Saikuan berlanjut pergi bersama anak buahnya untuk menjalankan aksi teror menerornya lagi. Berselang kemudian, tim dari kepolisian berhasil menemukan keberadaan Fung. Dengan cepat, Fung tegas meneriakkan sebuah tempat bernama International Finance Center, tempat yang menjadi sasaran pengeboman berikutnya. Beberapa menit kemudian, terlihat puluhan mobil polisi tiba berdatangan pada lokasi bom diperkirakan akan meledak. Bergegas para polisi menginstruksikan untuk mengevakuasi semua orang yang berada di sana. Di sisi lain, terlihat Tung sedang berusaha keras,
menemukan kata sandi untuk membuka ikatan yang menjerat tubuh Fung. Suasana menjadi semakin menegangkan lantaran waktu hitung meledaknya bom hanya berkisar beberapa detik lagi. Untungnya ikatan berhasil terbuka beberapa detik sebelum meledak. Nampak, pada detik-detik terakhir Fung dan Tung berhasil menjauhi bom dan keduanya selamat. Tidak berlama-lama, mereka segera pergi ke lokasi pengeboman, IFC. Sementara itu, para teroris sedang sibuk melakukan pemasangan dan menyambungkan kabel-kabel untuk mengaktifkan bom di sana. Terlihat pula, anggota teroris lain berhasil menduduki satu kantor pusat kendali di sana. Beberapa menit kemudian, begitu mendapatkan info segera tim penjinak bom menuju keberadaan bom di IFC itu. Nampak, dua orang teroris berusaha menghadang, aksi mereka berhasil menumbangkan sebagian anggota polisi. Akan tetapi, aksi mereka segera tertangani, dua orang teroris itu berhasil ditumbangkan. Namun, aksi-aksi mereka masih berlanjut, terlihat pimpinan teroris Ma Saiquan, dengan banyak bawahannya, memaksa menerobos penjagaan para petugas keamanan dengan menembaki satu persatu anggota polisi, yang menghadang mereka. Nampak terlihat, semua orang yang sedang berada di situ, berlarian dan pastinya merasa panik dan ketakutan. Di tengah-tengah keramaian, terlihat di sana para anggota teroris memindahkan box bom, menuju ke satu kereta dengan penjagaan keras oleh Ma Saiquan dengan dibantu bawahannya. Nampak terlihat, para polisi harus berhati-hati untuk melumpuhkan mereka pasalnya para teroris menyandera banyak orang sipil di sana. Diketahui, para teroris akan menyebar bom pada pusat aktivitas banyak orang, bom akan diledakkan di bandara, jembatan, dan pusat aktivitas penting lainnya. Nampak terlihat, Fung, Tung serta tim anti-teroris sedang mengobrol untuk menentukan aksi terbaik agar bom tidak meledak. Di sisi lain, Tung telah dihubungi oleh rekannya bahwa mobil pembawa bom berhasil diamankan. Saat ini, kita sedang melihat Fung dan Tung mulai beraksi kembali sebagai duo penjinak bom terkemistri. Terlihat jelas, mereka saling berbagi tugas. Saat itu, Tung mengabari Pon Ling untuk melakukan hal yang diperintahkan. Sementara itu, para polisi pada satu stasiun kereta mulai dapat menerobos perlawanan para teroris, dan berhasil membebaskan orang-orang sipil. Pada tempat lain, tim di bawah komando Pon Ling telah sampai di tempat, dan bersiap menerobos pertahanan para teroris di pusat kendali. Di sisi lain, Fung dan Tung terlihat melakukan pemasangan bom untuk membelah satu jembatan, yang menjadi jalur lintasan kereta pembawa bom, yang dimasinisi Ma Saiquan. Beberapa menit ke depan, layar akan memperlihatkan tim anti-teroris berhasil masuk dan menembaki satu persatu anggota teroris pada pusat kendali di sana. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya layar akan memperlihatkan seorang Fung dengan sukarela akan mengorbankan dirinya, untuk pergi selamanya karena harus ada satu orang memencet tombol penghidup bom untuk memotong jembatan, agar kereta pengantar bom dapat jatuh ke laut, dan meledak di sana. Terlihat Tung serta Pon Ling menangisi kepergian sahabat yang mereka sayangi untuk selamanya. Dan perjalanan cerita mereka berakhir di sini.